jelas haram ni, udah hindari. Ini subhat macam mana ni? Subhat ni bolehlah sekali, jangan sering-sering. Dengan subhat tadi banyak-banyak sedekah bersihkannya, gitu bang. Saya pun kadang-kadang ni jelas ni sedekahkan untuk bersihkan. Tapi kalau jelas, hindari. Lebih baik alokasikan. Saya pernah dikasih orang duit 5 juta. Cuman bandar narkoba. Itu masalahnya. Jadi akhirnya pas ada orang bangun jalan, saya kasihkan gitu. Kita alokasikan di situ, jangan dipakai makan. Itu dia darah daging. Jadi kita ni kalau dah jelas, kita ambil. Tak usah kita bercelah dia kan. Nanti ribut pula, ambil je udah. Alokasikan ke sesuatu yang bukan untuk makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah Rasulullah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Minahus Saniyah. Terakhir ya pembahasan ini, insyaallah selanjutnya kita pindah pembahasan yang lain. Nah, mengenai menjaga barang yang haram bahkan yang subhat. Nah, yang pertama yang kemarin, ya, kita harus mengetahui ada ancaman Allah SWT. Ya, bahwasanya ancamannya begitu berat bagi orang yang memakan barang yang haram. Jadi diancam dengan nerakanya Allah SWT. Itu kadang menjadi motivasi kuat untuk menghindari makan barang yang haram. Yang kedua, orang makan barang yang haram itu menjauhkan taufik untuk beribadah. Ya, terasa berat. Nah, yang ketiga sekarang terakhir, terhindar dari amal baik. Jadi orang yang makan barang yang haram maupun yang subhat ini, dia tercegah dari melakukan amal kebajikan. Artinya petunjuk untuk berbuat baik itu tak muncul. Jadi jangan heran kenapa dia tu susah berbuat kebaikan. Nah, boleh jadi kerana tak steril makanannya. Ya. Padahal kita kepingin mendapat hidayah Allah. Berbuat baik itu kan hidayah, petunjuk Allah SWT. Tapi terasa berat. Nah, boleh jadi disebabkan makanannya itu tak terjaga. Kalau beramal macam mana? Tapi dia berbuat kebaikan. Nah, kalaupun berbuat kebaikan, amalnya pasti ditolak. Jadi dua kemungkinan. Berat berbuat kebajikan, ataupun dia berbuat tapi pasti ditolak oleh Allah SWT. Nah, apapun yang dikerjakan, hasil yang dicapai capek, itu namanya ta'ab. Ya, ta'ab itu lelah, capek, tapi tak ada nikmat ibadah itu. Nah, sedangkan dalam ilmu tasawuf ini kita dianjurkan untuk merasakan manisnya ibadah kepada Allah. Ya, manis itu yang perlu doa. Manis itu kan rasa enak ya ibadah, tak ada beban ibadah, bahkan takut hilang ibadah. Kalau itu dapat, berarti insya-Allah sesuatu untuk kebaikan mengalir kepada kita. Jadi bagaimana hukumnya ni? Begini ya.
lebih baik mengerjakan yang fardu tanpa yang sunnah tapi menjaga makan daripada mengerjakan yang fardu plus yang sunnahnya banyak tapi makanan tak dijaga. Kenapa? Pada salah kemarin dah saya jelaskan, yakni ada seseorang bertanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza shallaitul maktubat?" Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah kalau aku ni mengerjakan salat 5 waktu saja. Wa sumtu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Wa ahlatul halal, aku menghalalkan barang yang halal, artinya yang halal saja yang aku ambil. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan barang yang haram, artinya yang haram tak aku ambil ya Allah. Walam azid dzalika syai'a, aku tak menambah sedikit pun, cuma itu saja ya Rasulullah. Dia tanya, adkhul jannah, boleh tak aku masuk surga? Kalau dah begitu, boleh tak masuk surga ya Rasulullah? Qala na'am, kata Nabi dia. Jadi kalau begitu surga dapat. Kenapa? Tak banyak yang sunnah, yang fardu, tapi dia menjaga makanan. Jadi hadis ini hadis sahih dari Imam Muslim. Apakan lagi sebenarnya kalau orang bisa mengerjakan yang fardu, tambah lagi ibadah yang sunnah, jaga lagi makanan. Ini lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. InsyaAllah bukan hanya surga, tapi bisa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa contohnya ini? Ini contoh ni kan, tak lama lagi masuk Ramadan ni. Ramadan ni kan, ini nanti kan Rajab ni Pak. Malam tahun baru kan 1 Rajab, Syaban, Ramadan. Di sini hadis Nabi. Nabi bersabda, ini Ramadan, ini hadis muncul terus ni. Ya, kata Nabi, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang melakukan salat malam. Salat apa tu? Tahajud. Illa sahar, laisa lahu min qiyamihi, dia tidak mendapatkan hasil ibadah malamnya illa sahar, melainkan hanya capek belaka. Ya, capek itu apa? Letih, ngantuk, itu dia dapatkan. Wa kam min sa'imin, berapa banyak orang yang puasa baik Ramadan maupun sunnah, laisa lahu min siyamihi, tak dapat apa-apa daripada puasanya illa al-ju', kecuali lapar. Lapar dia dapat, nilai tak dapat. Jadi semua ibadah ni, mohon maaf lah, bukan puasa Ramadan ya, haji ke apa semuanya, usahakan sesuatu yang masuk ke perut kita itu sesuatu yang halal. Kita salat 5 waktu, salat malam lagi, ini tahajud ni paling mahal, tapi tidak ada apa-apanya kecuali capek. Waktu malam dia bangun, itu yang dia dapatkan, sedangkan nilainya kosong. Ya. Makanya bab tasawuf ini banyak-banyak, kitab tasawuf ni, kitab ini tipis tapi rinci membahas masalah makanan. Jadi jangan lagi ada istilah, Pak Ustaz sekarang ni susah dah, jangan pakai kata-kata itulah. Ya, itu kata-kata menipu kita itu. Kau ikut kata-kata itu, nanti kita lemah ibadah kita. Ya, tak ada kemajuan, begitu-begitu ya terus. Ya. Nah, makanya ini terjadi kerana masalah sesuatu yang kita tidak menjaga berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sedikit lebih baik mengandung berkat, banyak pun akan membuat lelah ibadah, bahkan akan menjauhkan diri kita dari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijamin ya, dijamin tak diterima. Mana hadis bawah? Ini udah pasti dijamin tak diterima, bukan dijamin terima. Dijamin tak diterima. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfi haram. Allah tidak menerima salat orang yang ronggah mulutnya, perutnya tadi, ni ronggah dari mulut sampai ke dalam, itu namanya jawf. Jawf itu dari mulut sampai ke lambung. Yang ini masuk barang yang haram. Jadi jelas la yaqbalullah, berarti Allah tidak akan
pernah menerima amal tersebut. Nah, bagaimana kalau orang umpamanya ibadah ni 30 tahun, 40 tahun tapi ini tak dijaga? Nanti jangan terkejut lah di akhirat. Ya, kita akan dilihatkan Allah ternyata amal kita kosong. Ya, nol. Pada waktu itu mungkin kita protes sama Allah, tapi Allah akan tunjukkan kesalahan kita ibadah kerana tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dikatakan bagi seorang murid, siapa kepingin dapat derajat yang mulia insya Allah, tak boleh tak. Dia harus sekuat-kuatnya menghindari hal-hal seperti ini. Dia harus berusaha untuk mengkonsumsi barang-barang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya, hukumnya wajib, bukan sunnah. Nah, ini kalau orang kampung aman. Orang kampung aman ya, Pak. Dia bertani kan, kampung. Cuman kita masalah di kota yang berat ni. Di kota pun sebenarnya aman juga kalau banyak belajar, banyak mendengar kan. Yang melanggar-langgar ni kan tak banyak dengar. Majlis taklim tak mau turun, sibuk dengan urusannya. Pelan-pelan tergeser tu dah. Nilai-nilai agama sudah dihindari, tak lagi dilakukan. Tapi kalau banyak majlis taklim ni, insya-Allah. Majlis taklim kan obat. Nah, minimal Jumaat. Tapi Jumaat jarang bahas masalah ini. Itu. Hah? Boleh katakan tak pernah Jumaat ni bahas masalah ini. Nah, kalau mengharapkan nasihat Jumaat seminggu sekali. Nah, tapi kalau majlis taklim begini kan insya-Allah ini rinci bahas ini. Berapa lama dah ni kita bahas ni? Ini terakhir dah ni. Ya, cukup panjang pembahasan mengenai masalah sterilnya makanan yang halal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti baru masuk bab sifat malu nanti. Ya. Bab sifat malu kita bahas. Wa hadzar aidan minal haya'i tabi'i. Hati-hati juga sifat malu dari tabiat, bukan malu kerana Allah. Itu pun termasuk tercelah. Ya, nanti insya-Allah kita bahas pertemuan yang akan datang. Nah, jadi kesimpulannya apa ni? Ya, kesimpulannya tasawuf itu membahas semua aspek kehidupan. Tasawuf semuanya. Dari mulai ibadah, rumah tangga, bertetangga, hubungan sama Allah, dengan Nabi, dengan manusia, masalah makan, masalah kerja, semua dibahas. Nah, kalau orang bilang tasawuf kaji sifat zat, nah bohong. Kalau hanya kaji sifat dan zat Allah tapi tak bisa merubah diri kita menjaga syariat Nabi Muhammad SAW, berarti dia bohong. Ternyata tasawuf bukan hanya kaji itu. Tasawuf mengkaji semua aspek kehidupan. Kerana tasawuf itu akan menghasilkan akhlakul karimah. Jadi kalau orang bertanya, ini hadis Nabi ni Pak saya dengar ni setiap bulan Maulid, inni bu'ithu liutammima makarimal akhlak, itulah tasawuf. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak dengan Allah maupun dengan manusia. Itulah hasilnya. Jadi syariat itu akan menghasilkan buah hakikat. Syariat ibadah, hakikat buahnya. Itu tidak akan ada buahnya kecuali betul-betul mengikuti syariatnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sahabat itu kalau kita bahas bab ini, menakutkan. Menakutkan sekali kalau kita tengah sahabat. Orang bilang ikut Nabi ikut sahabat, bab makan ni ikut sahabat tak mampu kita. Ya, tak mampu kita. Bab makan ni ikut sahabat. Sampai Abu Bakar tu mencongkel mulutnya kena ragu halal ke tak ni, dicongkel mulutnya, dimuntahkan demi untuk menjaga jangan sampai salah barang yang masuk. Nah, kita mungkin tak seperti itu, tapi paling tidak yang jelas-jelas jalan. Ini jelas haram ni, udah hindari. Ini subhat macam mana ni? Subhat ni bolehlah sekali. Jangan sering-sering. Dengan subhat tadi banyak-banyak sedekah bersihkannya. Gitu bang. Saya pun kadang-kadang ni jelas ni sedekahkan untuk bersihkan. Tapi kalau jelas hindari. Lebih baik alokasikan. Saya pernah dikasih orang duit 5 juta. Nah, cuman bandar narkoba.
Itu masalahnya. Jadi akhirnya pas ada orang bangun jalan, saya kasihkan gitu. Kita alokasikan di situ jangan dipakai makan. Itu dia darah daging. Jadi kita ni kalau dah jelas, kita ambil. Tak usah kita mencela dia kan. Nanti ribut pula, ambil je udah. Alokasikan ke sesuatu yang bukan untuk makan. Ada orang berjalan jalan, kasihkan. Gitu dia. Pontianak ni banyak juga Pak narkoba ni mah. Kan, cuma dia kan mau beramal kan tu. Dia pun mau beramal. Minta doa kan dia. Doakan boleh, tak apa-apa. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dia. Niatkan, gak ada berhenti di pekerjaan ini. Gitu. Doakan dia. Tak apa-apa. Jadi kalau banyak-banyak mendengar belajar, insya-Allah paling tidak kita tidak terlalu jauh melenceng daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi orang untuk dekatkan diri kepada Allah. Tak bisa enggak. Biar kita hafal Quran pun kalau tak bangun malam tak bisa dekat. Jadi tak bisa. Memang malam itu jalan takarrub. Karena Isra Mi'raj itu terjadi kapan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Puncak marifat Nabi itu malam Isra dan itu malam terjadi. Tak bisa. Bahawa saya faham manaqib yang luar biasa dua ulama, Abu Hanifah dengan Abdul Qadir Jailani. Abu Hanifah itu pendiri mazhab Hanafi. Ini di samping ahli fikih, dia sufi juga. Ini dua tokoh ini, manaqib biografi dia, salat subuh dengan wudu isya. Bingung kan kita kan, gimana gitu. Salat subuh dengan wudu, berarti kan tak batal dan dia tidak tidur. Kalau tidur batal. Nah, ini kan ternyata orang-orang dulu tu kuat ibadah. Kita ni pengen nak coba semalam ya, mau tahu. Oh, gini berasa. Pengen nak coba sekali ya. Oh, gini berasanya. Baru kita kagum, Masya Allah, umat Nabi Muhammad bisa ibadah sekuat itu. Udah kagum dengan umat Nabi Muhammad, kagum lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Macam mana lagi ibadahnya Rasulullah? Udah tak bagian bayar. Ya, takkan pula Nabi kalah dengan umatnya. Itu makanya orang tanya tahajud berapa rakaat? 8. Itu kata kau. Imam Ahmad bin Hanbal salat malam 200 rakaat. Bagaimana kau bisa mengatakan 8? Berarti kau lebih pintar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Itu tak pakai aturan lagi dah. Orang-orang dekat sama Allah tak pakai aturan, berapa rakaat terserah dia. Yang 8 tu yang awam macam kita ni, dia atur 8, 6, paling banyak 12. Tu paling banyak menurut kita. Ingin nak coba, pengen tahu bagaimana ibadah orang-orang dahulu. Semalam saja kita rasakan gimana. Oh, begini berpuasa. Jadi kalau kita mengukur diri kita, jangan samakan orang lain. Ini kadang-kadang kita kan tak mungkin mengukur diri kita. Orang lain mampu, kita tak mampu. Jangan begitu. Kalau kita belum mampu, kita coba. Minimal semalam itu pakai. Saya menganggap ini seperti salat tasbih. Salat tasbih dulu, mana mampu salat tasbih, Pak? Salat tasbih itu setengah jam. 2 rakaat pertama 15 menit, 2 rakaat yang kedua 15 menit. Coba kerjakan. Pasti kita berat tuh. Dicobalah berjamaah. Baru ada kekuatan, semangat. Akhirnya rutin. Sampai di Al-Falah tiap malam salat tasbih. Dulu bayangkan tasbih ini setengah jam, Masya Allah lamanya. Tapi dah kita coba, biasa dah. Dicoba dah biasa dah, Insya Allah, tak masalah lagi. Begitulah dia namanya teknis ibadah, dicoba dia. Saya duk tasbih ni, begitu takbir Allah, bayangkan ni berapa lama ni. Ya kan, setengah jam ni. Kita mikirkan itu tak bisa beramal dah tu dah. Dicoba baru tahu dia. Dicoba baru tahu. Baru saya faham kok Nabi ni bisa sujud 15 menit.
Nabi sujud 15 menit. Kata Aisyah bilang orang baca Quran 50 ayat. Begitu angkat basah lantai. Kerana dia cinta dengan Allah SWT. Sufi juga gitu, kok kuat malam? Kerana hati dekat dengan Tuhan. Nah, kita ni bangun payah, kerana hati belum dekat. Itu masalahnya. Maka zikir ni bantu dia. Zikir terus lama-lama. Ibadah pun diberi motivasi. Ini banyak ibadah. Ya. Nah, makanya tasawuf inilah yang membuka hakikat ibadah. Kalau tak ada tasawuf, kita maaf ibadah kita formalitas, disebut Islam puritan saja. Ya kan? Tapi dengan tasawuf ni ada rohnya, ada roh ibadahnya, kekuatannya. Ya, mudah-mudahan saya katakan bahawa ini ibadah ini, ilmu ini mahal sebenarnya. Ya, orang yang faham saja. Kalau kita tahu ilmu ini, tinggi nilai dia. Tasawuf ini. Kerana rohnya ibadah Islam, tasawuf. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Beliaulah guru daripada semua guru. Para nabi berguru dengan Nabi Muhammad, para wali semuanya berguru dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.